Welcome to my channel. Halo, salam sehat dan selamat datang kembali di channel Bung Harpa. 2 hari tidak menyapa kalian, rasanya seperti 2 tahun ya. Teman-teman semua, ini akan menjadi round up wrap 1 minggu terakhir. Banyak berita-berita soal sepak bola yang cukup menarik untuk kita ulas, dan kayaknya ini menjadi segmen tetap ya untuk weekend. Terutama dalam situasi seperti ini, nggak terlalu banyak ada event-event. Piala Presiden jujur gue agak nggak tahu ya. Kayaknya gue ada presentasi kalian juga yang nggak terlalu menarik. Tanpa ada tendensi apa-apa, walaupun besok akan final. Jadi ini gue rekam hari Sabtu, kayaknya nggak terlalu menyita perhatian kita ya, walaupun kita tetap mendukung. Semoga ada sesuatu yang positif yang bisa diambil dari Piala Presiden, walaupun gue agak pesimis. Jadi ada beberapa hal yang ingin gue bahas di sini. Jadi ini sifatnya diary. Memang ini berawal dari ketidaksengajaan ya. Gue pengen beropini juga, pengen berpendapat juga, pengen mengungkapkan sisi point of view gue yang mungkin tidak selalu sama dengan mayoritas pandangan dari kalian ya. Tapi inilah menariknya berdemokrasi. Kita tidak perlu gontok-gontokan ketika berbeda pendapat. Ini platform yang juga menyediakan banyak informasi-informasi yang cepat, tapi juga gue pengen menggunakan ini untuk berpendapat seperti kalian juga berpendapat di kolom komentar ya. Oke, tapi sebelumnya gue mau mengucapkan terima kasih buat maskapai penerbangan dari Singapura, Scoot. Ini bukan iklan, bukan pesanan, bukan endorse ya, tapi memang ini pengalaman. Jadi banyak sekali sebenarnya konten yang gue hadirkan ke kalian itu adalah realita apa adanya gitu. Jadi bukan dibuat-buat, bukan gimmick. Ini berawal dari penerbangan dari Osaka, Jepang ke Indonesia. Jadi transit di Singapura. Waktu itu gue transit 10 jam kan. Kemudian dari Singapura ke Jakarta, naik Scoot juga, cuman kemudian gue ketinggalan handphonenya. Nah kemudian setelah diurus, ini dia nih, ini tuh dikembalikan ya, walaupun ada prosedurnya tentu. Ini dia ya, gak usah gue buka lah ya, pokoknya ini udah kalian lihat sendiri. Jadi dibalikin semua lengkap. Memang ada biaya tambahannya kalau nggak salah 200 ribuan ya, tapi it's worth it karena inilah handphone Oppo ya yang selama ini menghiasi dashboardnya channel Bung Harpa ya, sebelum akhirnya ganti yang baru. Gak usah gue sebutin lah merek yang baru handphonenya. Jadi gue tetap sayang dengan ini karena kalau kalian yang mengikuti channel gue dari 2021 atau bahkan mungkin dari mulai Piala Asia Senior dan U23, maka ya ini dia nih, inilah handphone yang berjasa. Jadi nggak akan gue jual. Jadi terima kasih buat Scoot ya, mudah-mudahan kalian bisa mendapat apresiasi ini mendengar, karena jangan kalau lagi kurang kita komplain, tapi kalau bagus juga harus kita apresiasi. Oke, itu kemudian ya ini akan menjadi video buat teman-teman dimanapun yang mungkin sedang menghabiskan weekend ataupun libur terakhir anak sekolah, dimanapun kalian berada ya. Jadi opening gua agak panjang, gak apa-apa ya, karena ini kan diary. Semoga ini bisa menemani kalian di tengah, mungkin menemani anak-anak kalian yang sedang berlibur dimanapun kalian berada. Dan yang terakhir gue mau mengingatkan juga, drawing udah gak akan lama lagi. Ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 13 ya kalau gak salah, atau tanggal berapa ya, gue sampai lupa. Pokoknya tanggal 17 nanti kita drawing ya di Kuala Lumpur. Jamnya need to be precise, jam 14.00 waktu Indonesia Barat ya. Jadi kita akan lihat nanti ya dengan siapa kita berada di round 4 nanti, apakah di Qatar juga mainnya atau di Saudi, dan gua akan live dari sana seperti biasa. Oke. Dirtek, gua akan bahas soal Dirtek. Ini juga banyak yang request. Sebenarnya gue juga emang pengen bahas ini, walaupun sudah kemarin beritanya ramai ya di timeline media massa dan lain-lain, di sosmed juga, soal diangkatnya Indra Safri sebagai direktur teknik ya federasi atau PSSI saat ini. Kesan pertama yang gue terima adalah PSSI ini tidak niat. Jadi gini teman-teman, sebelum gue lanjutin, beberapa hari ini atau beberapa minggu terakhir ini memang banyak berita-berita yang kurang positif ya ke federasi, tapi itu bukan keinginan gue. Bukan gue sengaja mencari-cari kekurangannya, tapi kalian sendiri bisa rasakan memang banyak menurut gue keputusan-keputusan maupun statement-statement dari oknum-oknum tertentu yang memancing, memperkeruh keadaan. Jadi itu dulu disclaimer ya. Jadi soal Dirtek, kesan yang gue dapat adalah PSSI itu tidak niat
untuk mencari Dirtek. Sejak tahun lalu Dirtek ini adalah posisi yang paling penting tapi paling terakhir diisi, ya kan? Dan gue juga baca tuh komen-komen nyinyir kalian ya. Katanya Inggris, katanya dari Jerman Dirteknya, nggak taunya dari Indonesia gitu ya. Dan orang yang selama ini ya ada di situ gitu, kenapa nggak dari dulu kan gitu. Dan lucunya lagi, koordinator pelatih lah, bahasa gampangnya koordinator pelatih, yaitu gua hampir mau bilang Jordi Amat ya, Jordi Cruyff. Ya ini kan orang yang luar biasa lah, kita harus respect dengan dia di Barcelona. Tapi kemudian dia ya malah yang dipilih dengan segala hormat ya dengan coach Uday Indra Safri, tapi kenapa dia begitu? Ya gue nggak ngerti ya, terus terang. Tapi kalian kan kadang-kadang dalam satu hal itu bisa mungkin ngerasakan ada yang aneh, walaupun mungkin kita nggak bisa terlalu argumentatif ya. Tapi kok ada yang aneh aja begitu ya. Ya satu itu tadi, yang cari pelatihnya itu levelnya lebih tinggi, pengalamannya lebih tinggi. Kemudian yang kedua, orangnya udah dari dulu ya, kecuali mungkin orang Jepang tuh ya, kayak yang di LIB itu kan, ya mungkin memang negonya lama karena mungkin dia masih terikat kontrak di organisasi sebelumnya atau apa. Ini kan kenapa nggak dari dulu gitu, agak membingungkan juga. Tapi ya udahlah ya. Cuman yang membuat agak miris adalah pernyataan beliau ya soal, nanti kita akan bahas juga soal regulasi pemain asing. Ada 11 ya. Gue kemarin di Metro TV live, mungkin kalian yang nonton, gue sudah jelas standing point gue tidak abu-abu kalau gue nggak setuju. Menurut gue ya sangat simpel. Filosofi gue adalah belakang parang biasa tajam juga. Artinya mau seburuk apapun kualitas satu individu, kalau dia dibiasakan terus melakukan satu hal, pasti dia akan sukses. Artinya kalau di sepak bola, kalau pemain itu terus diberi kesempatan, piramida di bagian lapis bawah itu terus diberikan minute play untuk bermain, dan dengan metode yang baik. Nah ini kan tugas PSSI juga nih, federasi sesuai statuta FIFA nih, jangan lupa untuk mengimplementasikan, untuk menginjek ya teknik-teknik bermain bola yang baik. Dan banyak yang bermain, masa nggak ada sih let's say 5-6 pemain yang bagus, nggak usah 11 deh, 5-6, gue rasa sih enggak. Menurut gue ya, kita berbeda pendapat, it's okay. Ada beberapa, gue nggak tahu ini real atau buzzer, yang mengatakan ya bersaing dong gitu. Lah bersaing bagaimana kalau starter itu 8 asing, 3 pemain lokal? Ya kan, ini udah nggak masuk akal. Dan yang kedua, di Nusantara TV itu gue punya argumen, kalau mau meningkatkan kualitas, ya 5-6 pemain itu udah maksimal cukup. Yang penting berkualitas ya, daripada punya 10 tapi kemudian ya kualitasnya bobrok. Karena kita tahu sekarang aja banyak klub yang menunggak gaji. Ya apalagi sekarang nih, kalau memang mau beli 10 pemain asing yang berkualitas kan rasa-rasanya nggak mungkin. Pada akhirnya kualitasnya akan turun, kuantitinya memang naik. Nah kenapa nggak dibatasi 4 atau 5, tapi yang berkualitas? Ya gue ngasih contoh dulu ketika Liga Dunhill, awal-awal kita punya liga profesional tahun 93, itu kualitas pemain luar biasa. Ada Dejan Glucevic, ada Mabuang Kesak jebolan Piala Dunia, Roger Milla juga. Kemudian juga ada Luciano Leandro, ada Carlos de Melo, ada kalau kalian tahu itu dulu Sapolesi, Alan Mabenda, pemain PSMS, banyak sekali pemain-pemain, Jackson F. Tiago, name it lah semua. Itu pemain-pemain yang memang kalau kita lihat kualitasnya itu real, ya jauh di atas pemain lokal kita. Dan mereka lah saat itu menjadi magnet bagi fans, bagi supporter untuk datang ke stadion. Ya tapi kalau sekarang sorry to say, mungkin ada 1-2 lah kayak Taisei Marukawa, kemudian juga Alex Martin, itu beberapa pemain yang atau Privat Barga mungkin ya, yang oke. Tapi bagaimana dengan sisanya? Belum lagi di bawah Mister Gawang kita lihat. Dulu ini adalah area yang secure. Ya dari situlah Hernando Ari lahir, Nadeo Argawinata lahir. Sekarang hampir semua ya tim Liga 1 atau Super League nanti namanya itu dikuasai oleh pemain asing. Jadi kalau dibilang suruh bersaing loh, wong tempatnya aja nggak ada, gimana mau disuruh bersaing gitu loh. Dan lucunya direktur teknik kita yang baru, Indra Safri, mengatakan kan ada Liga 2, Liga 3. Ini lebih lucu lagi nih. Ya kita tahu lah bagaimana level Liga 2, apakah itu akan menjadi panggung untuk tembus pemain tim nasional? Enggak lah, Liga 1 aja kita lihat, pemain Liga 1 aja hanya beberapa yang berhasil tembus kan, kayak Rizky Ridho, mungkin Ricky Kambuaya, sama Yakob Sayuri bersaudara, mungkin hanya itu yang bisa tembus. Apalagi Liga 2, ya nggak mungkin lah bisa bermuara ke tim nasional. Jadi dan lucunya Vandenberg sendiri mengatakan ya 11 pemain asing itu sejok ya.
Kemudian ada yang bandingin lagi dengan Liga Inggris segala macam. Ya kita tuh mencari pembanding itu menurut gua nggak bisa yang kita suka. Ya karena itu it's okay ya mencari pembanding, tapi juga ada pembanding liga-liga seperti di Argentina, di Brazil yang pemain asingnya nggak terlalu banyak gitu loh, atau liga-liga lainnya mungkin Liga Makedonia atau bahkan Liga Jepang pemain asingnya juga nggak terlalu banyak gitu. Dan itu bisa kita debat dengan panjang ya, seperti Liga Inggris ya, mereka banyak pemain asing, tapi jangan lupa mereka kita lihat besar orientasinya kepada duit. Liga mereka sukses memang karena pemain asingnya memang pemain asing berkualitas, dan tim nasional mereka juga nggak jelek-jelek banget ya. Artinya tetap banyak kesempatan diberikan kepada pemain lokal, tapi ya kita nggak tahu ini seperti apa nanti bentuknya, karena kalau gue seperti yang gue bilang di awal sangat sederhana ya. Semakin banyak anak Indonesia bermain bola, semakin semangat mereka bermain, maka kemungkinan akan ada pemain-pemain hebat tim nasional itu semakin besar juga. Dan satu hal juga, dengan melihat keran di Liga 1 dan juga tim nasional yang semakin sempit untuk pemain lokal, gue pikir mungkin ya saat ini mungkin pemain-pemain usia 16 atau 17 tahun mungkin semangatnya juga agak demotivasi ya, karena lihat sampai sana juga kayaknya gue nggak mungkin dapat tempat lagi nih, karena sudah terlalu banyak pemain asing yang diutamakan oleh klub-klub Super League gitu ya. Ya walaupun ini bisa didebatkan ya, semangat dong segala macam ya, tapi kan nggak sesimpel itu ya. Anyway, nggak apa-apa ya, itu pendapat gua. Sekali lagi kalian pasti ada yang berbeda, silakan nanti sajikan argumen kalian, mau setuju mau enggak silakan. Dan nanti gua akan pin kolom komentar, dan seperti janji gua beberapa waktu lalu, gua akan kasih hadiah giveaway baju untuk kali ini untuk satu dulu yang jawabnya paling bagus ya. Gua akan kasih hadiah baju dari channel Bung Harpa lah, pokoknya seperti itu ya. Oke, jadi janji gue terpenuhi. Berikutnya soal Ole. Jadi kemarin ini juga sama, gue juga agak mungkin berbeda ya. Menurut gue pelanggaran itu memang membuat kita ngeri ya, dak-dikduk. Meskipun terakhir sudah dikonfirmasi Ole memang tidak akan bisa tampil di final besok ya. Tapi menurut gue kalau dari pernyataan dia ya, untuk Piala Presiden it's over lah, tapi untuk nanti yang kita khawatirkan kan adalah round 4 ya, bulan Oktober, tanggal 8 sampai 14 Oktober kita akan main round 4. Gua rasa kalau itu harusnya aman kalau lihat pernyataan dari Ole ya, meskipun ada statement dia yang no red card, it's joke gitu kan ya, kemudian di take down ya. Gua nggak tahu ya, yang pasti kalau gua itu yang gue bilang, gue agak berbeda. Menurut gue Paulinho tidak niat ya, menurut gue ya tidak ada niat. Dia matanya ke arah bola, dia mencoba untuk menjangkau bola, tapi memang kemudian Ole lebih cepat, dan lapangannya juga agak jelek nih, licin ya. Dan kemarin juga sudah minta maaf dan kelihatan sangat tulus. Jadi standing point gue dari awal bahwa Paulinho ini tidak sengaja itu menurut gue benar. Ketika gue lihat pernyataan minta maaf Paulinho ditranslate dengan salah satu tim kepelatihan dari ya dari klubnya lah gitu ya, dari Arema ke pelatih Oxford gitu. Jadi mungkin karena kita merasa ini aset paling berharga kita jadi langsung reaktif ya gitu. Ya itu kalau pendapat gue ya, walaupun tentunya kita sayangkan situasi tersebut. Tapi bahkan pelatih Oxford mengatakan ya it happens dalam sepak bola ya, kecuali pelanggarannya misalnya udah jelas nggak ada bola, jauh ditebas dari belakang, itu oke lah, kita bisa agak nggak terima. Tapi kalau ini gue rasa sih nggak ada niat dari Paulinho ya. Jadi kita juga harus menjadi bangsa yang pemaaf, apalagi kita lihat memang dia sincere untuk minta maaf dan tidak ada niat sama sekali. Oke teman-teman semua, itu aja dulu ya dari gua, nggak terlalu lama, mungkin sekitar 14-15 menit. Buat teman-teman semua yang sedang berakhir pekan, semoga dinaungi kesehatan, jaga keselamatan. Kalau mungkin kalian keluar kota, menyetirlah dengan hati-hati, apalagi kalau membawa keluarga ya. Kalian bukan bertanggung jawab dengan hanya diri sendiri, tapi juga dengan orang lain, terutama orang yang kalian kasihi ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak. Kita jumpa lagi di video gua yang lainnya, dan adios.